Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe layar YouTube-mu. Pada kesempatan ini kita akan membahas apakah rencana pemerintah menaikkan gaji ASN tahun 2025 mendatang jadi atau tidak. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ini, beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama yang menggambarkan mengenai rencana kenaikan gaji ASN 2025, apakah itu jadi atau tidak. Dan selengkapnya ikuti terus informasinya. Informasinya dimuat fakta.com. Kenaikan gaji ASN 2025 jadi atau enggak. Fakta.com, Jakarta. Jelang transisi kepemimpinan, pemerintah mewacanakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Wacana itu tertuang dalam arah kebijakan fiskal yang tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2025. Menanggapi wacana itu, Kementerian Keuangan Kemenkeu buka suara. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, wacana akan kenaikan gaji ini ditanggapi dari Kementerian Keuangan yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatarwata, menjelaskan penyesuaian gaji aparatur sipil negara ASN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 bisa dalam berbagai bentuk. Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya, bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain, kata Isa dikutip antara Senin 22 Juli 2024. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, informasi yang disampaikan di sini bahwa kenaikan gaji yang diwacanakan itu tidak serta-merta nantinya apakah itu menaikkan gaji pokok, karena bisa juga dengan cara perbaikan tunjangan lain, misalnya tunjangan kinerja atau insentif lain, seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu. Namun Isa menyebut rencana itu masih dalam proses pembahasan. Kepastian rencana kenaikan gaji ASN akan disampaikan saat nota keuangan pada 16 Agustus mendatang. Nanti dibicarakan dulu, kita tunggu tanggal 16 Agustus saja pasti disampaikan tambahnya. Jadi Bapak Ibu, kepastian mengenai kenaikan gaji ini dan juga besarannya ya akan nanti disampaikan pada saat nota keuangan pada 16 Agustus mendatang. Selayang pandang belanja pegawai era Jokowi. Seperti diketahui dalam dokumen KEM PPKF 2025 disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai. Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS. Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap minus crowd. Jadi Bapak Ibu, informasi yang disampaikan di sini, pemerintah akan merencanakan mengurangi komponen belanja pegawai melalui pengurangan formasi PNS secara bertahap dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah. Seperti diketahui, besaran belanja pegawai terus meningkat secara akseleratif. Pada periode 2019 hingga 2023, realisasi belanja pegawai pemerintah berturut-turut sebesar 376,1 triliun, berikut 380,6 triliun, berikut 402,6 triliun, dan 412,7 triliun. Kemudian jika dirinci lebih lanjut pada paruh kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, proporsi belanja
pegawai selalu lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Jadi Bapak Ibu, informasinya bahwa belanja pegawai mulai dari tahun 2019 hingga saat ini tahun 2024 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berdasarkan laporan LKPP, proporsi realisasi belanja pegawai terhadap total belanja pada periode 2019 hingga 2023 masing-masing adalah 25,1%, 20,8%, 19,4%, 17,7%, dan 18,43%. Sementara itu, proporsi belanja modal selama periode yang sama adalah 11,9%, 10,4%, 12,0%, 10,06%, dan 13,53%. Jadi Bapak Ibu, di sini melalui informasi ini, jika kita bandingkan besaran jumlah belanja pegawai dibanding dengan belanja modal, belanja pegawai itu selalu lebih tinggi, ya, lebih tinggi dibanding belanja modal. Di samping itu, pada 2024 pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8% melalui pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100% dan gaji ke-13. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak urgensi pentingnya kenaikan gaji ASN ini. Sebelumnya, Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, pernah menyoal peningkatan gaji ASN ini dalam diskusi publik Indef bertajuk Warisan Utang untuk Pemerintahan Mendatang, Kamis 4 Juli 2024. Menaikkan gaji ASN TNI Polri ini juga akhirnya menjadi pertanyaan karena pemerintah selalu mengatakan better spending. Kalau kita ingin better spending, tentu belanjanya harus difokuskan untuk transformasi ekonomi, jelas Imaduddin. Menanggapi proporsi belanja negara tersebut, Direktur Program Indef mengungkapkan bahwa sulit untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pasarnya, belanja modal merupakan jenis belanja yang produktif. Jadi Bapak Ibu, pembangunan fisik misalnya pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya itu termasuk belanja modal. Sementara gaji, tunjangan, dan insentif lainnya yang diberikan kepada pegawai itu namanya belanja pegawai. Dengan proporsi seperti itu rasanya kurang mendorong pertumbuhan ekonomi, kata Isya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Big Data Eko Listianto menyebut fenomena ini merupakan salah satu aspek tidak rasional di dalam perekonomian. Belanja modal yang semakin kecil itu menandakan ekonomi tidak akan tumbuh seperti yang diharapkan, pungkas Eko. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, tanggapan ini muncul karena seperti tadi yang kita ketahui, jika kita bandingkan belanja pegawai dengan belanja modal, tetap lebih besar belanja pegawai, justru belanja modal lebih sedikit. Sehingga di sini disampaikan bahwa belanja modal yang kecil itu menandakan ekonomi tidak akan tumbuh. Meski gaji ASN akan dinaikkan, secara keseluruhan justru dalam dokumen KEM PPKF 2025 disebutkan bahwa pemerintah cenderung akan melakukan penghematan belanja pegawai dengan melakukan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap minus crowd dan kebijakan mutasi pegawai antar daerah. Kendati demikian, proporsi gaji dan tunjangan ASN terhadap total belanja pegawai merupakan yang terbesar dibandingkan komponen lain. Artinya, apabila gaji dan tunjangan ASN naik, maka efeknya terhadap peningkatan belanja pegawai juga akan terasa. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, demikian kira-kira gambaran yang menjadi bahan perbandingan untuk kita apakah kemudian gaji ASN yang telah direncanakan 2025 untuk dinaikkan itu jadi atau tidak. Demikian informasi yang dapat kami bagikan untuk Bapak Ibu dimanapun berada dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Salam.